Kota Padang, ibu kota Sumatera Barat, berdiri gagah di tepian Samudra Hindia. Namun, di balik keindahannya, kota ini berada di zona merah bencana. Saudara, gempa mengguncang wilayah Sumatera dengan magnitudo 6,2. Terjadi gempa di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat yang diguncang gempa berkekuatan magnitudo gempa susulan mengguncang Sumatera Barat. Dan saat ini kami masih berusaha untuk mengumpulkan berbagai macam data. Beberapa saat lalu sebuah gempa terjadi di Sumatera Barat dan gempa ini dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng Hindia Australia dan juga lempeng Eurasia di zona Benioff bagian atas. Kita harus siap menghadapi kemungkinan terburuknya. Dan kesiapsiagaan adalah kunci untuk bertahan. Sigap hadir sebagai upaya mitigasi bagi generasi masa depan. Sigap merupakan proyek mitigasi bencana melalui edukasi dan simulasi di SD Pertiwi 2 dan 3 Padang. Kedua SD ini berada di zona merah gempa bumi di Kota Padang, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan siswa-siswa dalam menghadapi bencana. Jadi alhamdulillah dengan adanya kegiatan simulasi ini bisa memberi edukasi kepada anak-anak kami untuk bagaimana kesiapsiagaan mereka menghadapi bencana. Walaupun bencananya tidak tahu kita kapan, yang pasti anak-anak sudah tahu mulai dari dia bagaimana di lokalnya perlindungannya, kemudian sampai evakuasinya pun. Jadi anak-anak sudah memahami bagaimana cara perlindungannya terhadap tsunami atau bencana-bencana yang lain. Kemarin ada, kalau nggak salah ada goncangan ya. Oh iya, Bu. Jadi anak nggak begitu nggak panik lagi karena dia udah bisa cara evakuasi. Oh iya, Pak. Jadi udah siap gitu ya, karena sudah ada edukasi sebelumnya. Nah, setelah kita sampai di lapangan terbuka, apa yang kita lakukan? Mencek teman. Kita cek dulu temannya, apakah sudah lengkap temannya atau belum. Nah, ketika temannya sudah lengkap, kita apa yang kita lakukan kemarin lagi? Ketika kita udah di lapangan, teman kita sudah lengkap, apa yang kita lakukan? Kumpul-kumpul, gitu. Kemana kita lagi? Lari. Jalan menuju mana? Menuju SD mana tadi Ibu bilang? SD Negeri 1 Jati Tanah Tinggi. Memang yang namanya kesiapsiagaan bencana yang ada di satuan pendidikan memang mesti berkesinambungan. Jadi tidak berhenti sampai di 1 kali, 2 kali pendampingan saja. Tapi memang harapannya tetap ditindaklanjuti di setiap tahunnya. Jadi memang bahkan kita harapkan kepada seluruh sekolah-sekolah tidak terkecuali juga di SD Pertiwi 2 dan 3 bahwasanya harus melaksanakan simulasi minimal itu 1 kali 3 bulan mereka melaksanakan simulasi dengan ataupun tanpa ada pendamping. Jadi seperti itu. Memang sudah disepakati juga perencanaan evakuasi, sudah disepakati juga SOP standar operasional prosedur penyelamatan diri dari mereka. Nah itu tinggal mengulang-ulang kembali bagaimana caranya agar supaya siswa-siswi dan seluruh warga sekolah itu paham ketika terjadi bencana. Nah, itu juga yang perlu kita cermati adalah pada saat ini adalah kesadaran dari satuan pendidikan dan juga dari pihak pemerintahnya juga, terus juga dari lembaga, karena memang tidak untuk kemungkinan bahwasanya kesiapsiagaan ini tidak selesai di pemerintah saja. Itu juga ada dari akademisi, pentahelix bencana ada dari akademisi, pemerintahnya, masyarakatnya, ada dunia usaha dan juga media massa itu saling bahu-membahu untuk membangun budaya siap siaga bencana ini. Pertama kali kalau terjadi gempa, masuk ke kolong meja dan hindari yang dekat kaca. Sudah itu kalau sudah mereda gempanya,
pergi keluar di tempat yang terbuka. Kita jadi dapat belajar cara untuk melindungi diri dari gempa dan tsunami. Dan jika gempa buminya sudah tidak terasa lagi, sebaiknya kita keluar dari gedung, sekolah maupun dari rumah. Kami diajarkan untuk menyelamatkan diri. Kalau gempa, kami harus tetap tenang dan tahu kemana akan pergi. Pada implementasinya, kami berkoordinasi dengan BPBD Kota Padang untuk menentukan dan merencanakan kegiatan yang kami lakukan. Selanjutnya, kami menentukan bahwasanya SD 2 dan 3 Pertiwi sebagai beneficiaries yang akan menerima program yang kami lakukan. Selanjutnya, pada kegiatan tersebut, kami memberikan edukasi serta simulasi terkait bencana alam agar siswa tersebut bisa melindungi diri saat bencana alam terjadi. Kita untuk bahu-membahu membangun kesiapsiagaan bencana yang ada di satuan pendidikan ini. Jadi memang bentuk kegiatannya adalah berupa sosialisasi, berupa simulasi, dan juga memang pendampingan yang dilakukan khususnya kepada kepala sekolah, kepada guru, dan juga kepada siswa-siswi agar paham apa itu kesiapsiagaan dan bagaimana cara untuk menyelamatkan diri ketika terjadi ancaman bencana. Tidak seperti itu. Kami menyadari betapa pentingnya keberlanjutan program ini. Untuk itu, kami mengajak kepada seluruh pihak agar terlibat dalam edukasi mitigasi bencana. Turun, Tutup. tahan. Harus apa ketika terjadi bencana?